Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Di sini kalian ketemu lagi sama Ibu Meli ya, pelajaran biologi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari pelajaran biologi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya ya. Baik, silakan adik kita membaca doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian itu baik semuanya. Di sini Ibu mau absen kalian dulu. Ini ada yang izin atau masuk semua ini? Masuk semua. Baik, semua ya. Seperti biasanya anak-anak. Ini kan hari Selasa ya. Ini kegiatan kita itu kalau hari Selasa itu literasi ya. Jadi Ibu minta kalian itu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Mari Bung rebut kembali 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota perianan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Baiklah, di sini Ibu sangat bahagia sekali pada hari ini karena Ibu masih bisa bertemu dengan kalian semua ya dalam keadaan Ibu sehat, kalian pun sehat dan kalian pun juga bahagia kabarnya tadi ya. Nah, jadi di sini Ibu mau tanya nih sama kalian, minggu kemarin kita itu membahas masalah apa ya untuk pelajaran biologi? Masih Bu, Oke, Robi. membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Oke, organ pencernaan pada manusia bagus sekali ya si Robi. Nah, organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia itu apa saja sih? Saya Bu. Oke, Mira. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Oke, ada yang menanggapi? Oke, beri ada yang menambah lagi organ-organ apa saja sih yang menyusun sistem pencernaan pada manusia? Nah, jadi organnya itu ada mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus ya, kemudian usus besar, nah kemudian rektum dan anus. Nah, di sini Ibu mau menampilkan gambar untuk kalian. Nah, ini gambar apa? Gambar masak dalam. Oke, masak talam ya. Ya, benar ya. Ini adalah gulai talam khas daerah kalian ya. Biasa. Nah, jadi di sini kalau seandainya kalian makan gulai talam ini kan pedas ya. Kalau paling enak itu dimakan pakai apa? Pakai sambal. Oke, kemudian sambal mata yang pedas. Sambal mata yang pedas. Nah, oke. Nah, jadi kalau seandainya kalian sudah makan gulai talam menggunakan nasi anget kemudian menggunakan sambal mata yang pedas, bagaimana keadaan perut kamu? Apakah sakit? Apakah kamu diare? Oke, Adila. Kalau saya tuh kalau selesai makan itu sering mulus-mulus gitu. Oh, mules-mules. Oke, yang lain. Ada yang sampai diare enggak? Ada. Diare ya? Penyebab diare setelah kalian itu makan gulai talam dan sambal mata itu apa sih? Oke,
bisa menyebabkan sakit perut atau terjadi gangguan itu ya. Nah, jadi di sini bahwa kita itu harus bisa menjaga pola makan kita. Kita harus menyeleksi makanan apa saja yang harus masuk ke dalam tubuh kita ini, karena kesehatan itu sangat penting sekali untuk diri kita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis beberapa gangguan dan kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sehingga siswa dapat lebih aktif, berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis solusi untuk mengatasi kelainan dan gangguan pada organ pencernaan manusia dengan benar sehingga siswa dapat lebih aktif, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak semuanya, hari ini kita belajar tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan, di mana nanti kita dalam proses pembelajaran kalian itu menggunakan model berbasis masalah ya. Jadi nanti kalian itu diberikan masalah, kemudian kalian melakukan pemecahan masalah, di mana dalam proses pemecahan masalah ini kalian akan membentuk kelompok nanti, kemudian hasilnya itu nanti dipresentasikan. Nah, selain itu di sini ibu juga mengambil asesmen ya atau penilaian. Jadi walaupun kalian berkelompok, ibu tetap mengambil penilaian. Nah, penilaian apa? Bagaimana kalian berinteraksi dengan kawan satu kelompoknya, bagaimana kerjasama kalian. Nah, setelah itu nanti ibu ada mengambil nilai formatif ya di akhir pembelajaran, dan tujuan itu untuk mengetahui sebab semangat pengetahuan kalian setelah mempelajari pelajaran ini. Baik, lanjut lagi. Lanjut ya. Ibu mau menayangkan sebuah video. Jadi sekarang kalian lihat video, amatin ya. Pria menderita sakit penang yang minta disuntik mati dievakuasi ke rumah sakit daerah Batam, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh Batam dan pihak rumah sakit. Afandi, warga desa Timbang, Kecamatan Bayu Putih, Batam, Jawa Tengah, yang minta suntik mati karena sakit, hanya dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Batam. Ayah 4 anak ini menderita sakit makrobioma 14 tahun. Pemkab akan langsung menuju korban dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ada yang mau bertanya tentang video ini? Oke. Kita juga makan terakhir. Nah, penyebab dari makronis itu kalau kita sedang menjaga pola makan gimana? Oh, cara baiklah. Ya, oke Robi. Penyebab penyakit makronis. Apa penyebab penyakit makronis? Baik, tadi kata si Nadila, bagaimana cara mengatasi apabila sudah terkena penyakit makronis ya? Bagaimana cara penanganannya? Kemudian apa penyebab dari makronis? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan teman kami yang dua ini? Penyebab makronis. Ya, Saya oke. mau menjawab penyebab makronis. Penyebab makronis itu dikarenakan kita yang terlalu mengkonsumsi alkohol berlebihan, kemudian juga efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian juga disebabkan karena bakteri, makan dan juga sering mengkonsumsi kopi terlebih-lebihnya. Baik. Nah, jadi benar ya kata si Syahla tadi. Katanya makronis ini karena disebabkan oleh minuman beralkohol, kemudian makanan tidak teratur tadi ya. Nah, kemudian kalau si Nadila, bagaimana cara penanggulangannya? Bukan mungkin ya. Di sini kalau sudah terkena penyakit seperti itu, menjaga pola makan itu lebih bagus ya untuk kedepannya. Dan mungkin di sini harus dengan penanganan medis secara cepat, harus cepat di sini. Nah, baik, lanjut lagi di sini. Tadi tayangan video sudah ibu berikan kepada kalian. Jadi sekarang lanjut untuk mengerjakan LKPD. Tetapi sebelum mengerjakan LKPD, ibu mau kalian duduk per kelompok. Jadi kelompoknya seperti biasa ya, kelompok yang kita pelajari minggu lalu. Ibu katakan kepada kalian di pelajaran minggu lalu untuk pembelajaran hari ini yang harus dibawa per kelompoknya. Baik, silakan sekarang membentuk kelompoknya. Sudah selesai membentuk kelompok? Sudah. Baik. Di sini ibu mau memberikan materi ajar. Ada 2 jenis materi ajarnya dalam bentuk video. Nanti ibu kirimkan lewat grup WA ya. Ya. Kemudian ini dalam bentuk print. Nah, jadi kalian itu terserah mau menggunakan materi ajar yang mana untuk mengerjakan LKPD nanti, karena
dari internet Google ya, dari Google website atau dari YouTube itu bisa, atau menggunakan pojok baca. Jadi kalian bebas mau mencari informasi dari mana saja. Untuk hasil karyanya bisa itu terserah kalian ya. Bisa menggunakan video untuk presentasinya, bisa menggunakan presentasi biasa atau cetak biasa, dan bisa menggunakan media lain, baik untuk menggunakan karton atau styrofoam, itu nggak apa-apa. Jadi membebaskan kalian untuk mengerjakan dalam bentuk apa saja. Oke? Jadi sekarang kalian kerjakan LKPD-nya, Ibu beri waktu 20 menit. Bu, Oke? tidak kalau misalnya kerjanya itu dibatalkan, misalnya Boleh, kalian itu nanti presentasinya nanti pasangan media. Oke, silakan. Boleh pergi ke pojok baca ya. Nanti mau pakai apa ini untuk hasil karyanya? Kami pakai video. Oke, pakai video. Kalau ini mau pakai apa? Oke, presentasi biasa ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti mau presentasi bareng begitu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke ya? Gimana? Boleh? Sudah? Waktunya sudah habis ya? Oke. Untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya ya, saya bebas masalah. Tapi sebelum mempresentasikan, di sini Ibu mau memberikan briefing, oke? Kenapa? Ibu lihat kalian itu wajahnya itu berkerut gitu ya, sedikit berkerut. Dapur 1, dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5, dapur 5 2 kali. Jadi sekarang waktunya kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Nah, jadi di sini siapa nih yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Nahdlatul Syifa sebagai moderator yang akan mendiskusikan materi gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan teman saya Rihadatul Aisy, Aisyah, Salimatul Khairah, dan Andina Fatira. Berikut adalah beberapa gangguan umum pada pencernaan manusia, meliputi gangguan pada mulut dan tenggorokan seperti sariawan, radang tenggorokan, dan infeksi pada mulut. Baiklah teman-teman, dari presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, kelompok berapa itu? Kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesika Salah dari kelompok 2. Ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok 6. Tadi kan sudah kalian jelaskan beberapa jenis penyakit. Salah satunya itu adalah tukak lambung dan gastritis. Nah, pertanyaan yang saya ajukan itu adalah apakah sama antara tukak lambung dan gastritis tersebut? Kemudian kalau misalnya berbeda, itu jelaskan di mana? Oke ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi, apakah ada perbedaan antara gastritis dan tukak lambung ya? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena kalau gastritis itu adalah terjadinya peradangan di lambung, sedangkan tukak lambung merupakan rusaknya dinding lambung dan menyebabkan luka pada dinding lambung. Nah, penyakit tukak lambung ini juga berawal dari peradangan atau gastritis tadi. Ya, baik. Bagaimana kelompok 2 kata
katanya tadi gastritis itu peradangan pada lambung, sedangkan luka lambung itu awal itu bermula dari gastritis ya. Jadi luka lambung itu katanya tadi terjadi luka pada bagian lambung. Bagaimana? Atau kelompok lain mau menanggapinya? Sudah cukup? Oke. Baiklah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok kita. Oke. Ibu mau kelompok kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luka lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkipisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apakah luka lambung bisa menyebabkan kematian? Maka saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah bisa, karena luka lambung bisa menyebabkan karena dengan adanya pengisian dan luka atau Jawabannya katanya bisa. Kalau luka lambung atau pemahaman tadi katanya bisa menyebabkan perdarahan bahkan pecah ya, dan bisa menginfeksi organ-organ lain pecahnya itu tadi, isi lambungnya itu tadi. Nah, jadi kalau nggak ada penanganan secara tepat bisa menyebabkan kematian ya. Bagaimana kelompok 3 atau kelompok lain menanggapi lagi? Sudah cukup? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok berapa lagi mau? Tapi oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pengertian dari hiatus adalah kondisi ketika bagian dalam lambung terdapat tonjolan melewati diafragma dan menyebabkan kejadian ini menyebabkan terjadinya asam lambung naik ke tenggorokan dan menyebabkan gas. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, dari kelompok mana? Silakan bertanya. Baiklah, saya ketika perwakilan dari kelompok 6 bertanya, kenapa hernia hiatus bisa dikatakan penyebab dari penyakit reflux gastroesophagus? Baik, kelompok 6, saya akan menjawab pertanyaan. Yaitu hernia hiatus merupakan tonjolan dari bagian lambung yang melewati celah diafragma. Dengan adanya ini akan mengakibatkan asam lambung naik ke tenggorokan dan menyebabkan gejala gas. Ya, cukup. Bagaimana? Kelompok 6 atau kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Bertanya lagi? Mau menanggapi? Cukup. Ada yang kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami berupa video yang akan diputar oleh kawan kami lagi di sini. Reflux gastroesophagus penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau mobilitas di lapisan lambung belakang. Penyebab konsumsi makanan dan minuman seperti kopi, coklat, makanan pedas, rokok, dan lain-lain. Organ yang melewati esofagus atau kerongkongan. Akibat bagi tubuh perubahan jaringan yang melapisi esofagus bagian bawah yang berisiko terkena kanker kerongkongan. Upaya penanganan pada pertama-tama ketika di lambung, seseorang bisa mengkonsumsi obat yang mengandung anestesida atau sejenisnya untuk menetralkan asam lambung. Namun jika sering berlanjut maka harus segera mengunjungi rumah sakit. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Kepada kelompok lain, apakah ingin bertanya? Saya, Oke, Robi. Silakan Robi. untuk penyakit diare ini lebih sering menyerang anak-anak atau orang dewasa. Mengapa demikian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Robi. Diare merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi diare lebih umum menyerang anak-anak karena di sini untuk anak-anak di lingkungannya seperti bermain, mereka memegang sesuatu yang belum tentu bersih.
Pada saat bermain, mereka memasukkan makanan ke dalam mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga virus atau bakteri ataupun parasit ikut masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan diare. Ya. Bagaimana kelompok 5? Oke, Bu. Atau kelompok lain menanggapi? Sudah cukup. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Nafisi Nasala, dan juga anggota Nadia, Sheila, Azlan, dan juga Rahman. Berdasarkan ilmu sejarah, dalam gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Satu, apabila kita terbiasa menggunakan Jenis penyakit atau gangguan pencernaan pada manusia, hemoroid atau wasit, penyebabnya adalah duduk terlalu lama, sembelit, atau diare yang berlangsung lama. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Tolong jelaskan apakah ada penyakit atau gangguan lain selain dari jenis gangguan dan kelainan yang sudah dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Itu ada di antaranya itu adalah gastritis atau sering juga disebut dengan radang lambung. Kemudian juga ada disenteri atau sering juga disebut adalah segar yang keluar bersama feses. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Baik, jika sudah cukup, kami akhiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 menyampaikan diskusi kami tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Raisa. Kemudian kita sampaikan kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian informasi makanan instan dan teknologi dapat mengakibatkan obesitas. Tolong jelaskan bahaya paling fatal dari obesitas ini. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahaya paling fatal dari obesitas ini yaitu bisa menyebabkan kematian. Karena orang yang mengalami obesitas pasti terjadi penumpukan lemak pada tubuhnya, dan ini bisa menyebabkan resiko masalah kesehatan yang serius lebih besar. Kita beri aplaus. Itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyaksikan hasil presentasi hasil karya-karya ya, hasil diskusi kalian. Dan di sini sangat sudah bagus, alhamdulillah. Tapi tadi sedikit ibu evaluasi ya. Untuk kelompok lain ini sepertinya untuk mempresentasikan tidak semuanya dipresentasikan ya, kecuali dari kelompok 2 itu tadi ya. Di situ lain kali untuk lebih di itu ya, cermati kalau untuk presentasi walaupun kalian itu harus apa yang sudah diceritakan di dalam LKPD itu dilaksanakan. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian beberapa gangguan dan kelainan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Di sini yang pertama ada diare. Ingat diare ini ya. Bagaimana keadaan diare itu mengeluarkan feses encer gitu ya, karena sesuatu makanan yang tidak higienis. Jadi terserang bakteri atau virus di dalam sistem pencernaan kita. Kemudian ada gastritis. Ingat, yang ujungnya tis itu adalah peradangan. Oke, adalah peradangan. Jadi di sini gastritis itu terjadi peradangan pada bagian lambung. Dan ada disenteri. Ini pengeluaran feses bersamaan dengan
Saya, Bu. Oke, Syahla, silakan. Ini saya ingin menyimpulkan bahwasannya pada pembelajaran biologi pada hari ini itu ada banyak penyakit dan juga gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian saya juga bisa mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Contohnya itu adalah mencuci tangan sebelum makan dengan bersih menggunakan air dan juga sabun, kemudian menjaga pola makan teratur, terus makan tidak terburu-buru, makan yang cukup secara setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Oke, baiklah. Benar kata si Sahla tadi. Kuncinya apa? Kita melakukan kegiatan sehari-hari itu harus menerapkan hidup sehat ya. Karena kalau sudah hidup sehat kita terapkan, itu kita akan terjauh dari yang namanya penyakit. Salah satunya itu adalah sistem pencernaan tadi. Kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Dan bagaimana caranya? Tangan sebelum kita masukkan makanan ke dalam mulut atau kita makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Walaupun kita tidak makan, tapi kalau kalian habis melakukan aktivitas, alangkah lebih baiknya mencuci tangan. Karena apa? Itu supaya menghalangi bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, baiklah. Di sini ibu mau lihat nih, seberapa itu dalamnya kalian mengetahui pembelajaran kita hari ini. Jadi ibu mau memberikan tes formatif kepada kalian melalui Google Form ya. Nah, jadi linknya ini ibu kirim ke grup kelas. Silahkan kalian isi tes formatifnya. Oke, sudah ibu kirim ya, silahkan isi. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Nah, sekarang ibu mau merefleksi kegiatan belajar kalian hari ini. Tujuannya itu untuk melihat pembelajaran untuk kedepannya. Jadi di sini sama kayak tes formatif tadi. Di sini ibu mengirim refleksi kalian, pembelajaran kalian itu melalui Google Form juga. Jadi ibu kirim linknya ya. Oke. Oke, sudah ibu kirim linknya di ini di grup kelas budak kalian. Sudah selesai refleksinya? Oke, baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga membawa berkah untuk kita semua ya. Nah, jadi untuk tugas kalian, kita minggu depan melakukan ulangan harian pada sistem pencernaan manusia. Jadi ibu kita dan kalian silakan baca materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, berhubung ini kan pelajaran kita sudah selesai ya. Jadi alangkah lebih baiknya supaya apa yang kita pelajari hari ini lebih berkah untuk kita membaca doa terlebih dahulu, doa untuknya ya. Silakan kepada ketua kelas, silakan memimpin doa di akhir pelajaran kita. Masing-masing berdoa dulu. Besar.